Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini semuanya masuk ya? Masuk, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Siap berdoa mulai. Selamat pagi semuanya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang menghormati dan taat kepada orang tua sesuai dengan ajaran agama. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut, Bu Silvi punya satu cerita pendek. Ceritanya begini. Dahulu kala ada seorang anak bernama Aisyah. Aisyah itu anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tuanya, suka membantu orang tuanya, menghormati orang tuanya. Oleh karena itu, Aisyah sangat disayangi oleh teman-temannya dan oleh lingkungan sekitarnya. Siapapun yang dekat Aisyah akan menyayangi Aisyah. Nah, sekarang dari cerita tersebut, Bu Silvi mempunyai pertanyaan. Apa yang membuat perilaku Aisyah itu istimewa? Nggih, Mas Akin. Nggih, karena Aisyah selalu membantu orang tuanya dan itu merupakan tanda bakti Aisyah kepada orang tuanya. Lalu pertanyaan lagi sekarang. Dari sikap atau perilaku Aisyah tersebut, bagaimana cara kalian meniru dalam kehidupan sehari-hari? Nggih, Mbak Bizi? Dengan berbakti kepada orang tua dan menyayanginya. Jadi bentuk berbakti itu ada beberapa. Bisa dengan menghormatinya, dengan menyayanginya, dengan mendoakannya, dengan membantunya. Nggih. Nanti kalian akan belajar melalui PPT. Nanti akan Bu Silvi tampilkan di depan. Sekarang kalian lihat ke depan. Di situ ada PPT hari ini. Karena kita akan mempelajari berbakti dan menghormati orang tua itu tadi, taat dan menghormati orang tua, maka kita akan mendapatkan manfaat. Apa sih manfaatnya kalau kita berbakti dan menghormati orang tua? Kalian akan belajar kenapa kalian harus bersikap baik dan sopan kepada orang tua. Kenapa ya? Kenapa harus sopan? Kenapa harus baik? Serta mendengarkan dan melakukan apa yang mereka katakan. Lalu manfaat berikutnya lagi. Dengan kita berbakti, menghormati, dan taat kepada orang tua, dengan itu kalian berarti akan melihat contoh-contoh bagaimana kalian bisa bersikap baik kepada orang tua setiap hari. Bagaimana toh cara aku bersikap baik kepada orang tua itu? Nah, di sini hari ini nanti kita akan mempelajarinya. Setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran hari ini, maka kita akan mempelajari mengapa harus menghormati orang tua. Orang tua berperan besar dalam mendidik dan mengajar kita, membesarkan kita. Mereka sangat berjasa dalam hidup kita. Sedangkan ajaran agama juga mewajibkan kita menghormati dan taat kepada orang tua. Menghormati orang tua adalah bentuk ibadah dan
rasa syukur. Jadi dengan kalian menghormati orang tuamu itu juga merupakan bentuk ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah atau pahala. Alasan penting mengapa kita harus menghormati orang tua, karena itu merupakan yang pertama, perintah Tuhan. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk menghormati orang tua. Yang kedua, sebagai balas budi kita kepada orang tua yang telah banyak berkorban kepada kita. Ibu kita yang melahirkan kita, mengandung kita, menyusui kita, itu merupakan bentuk balas budi. Ayah kita yang mencarikan nafkah kita, ya kan? Ayah datang malam-malam ngasih capek demi anak-anaknya mencarikan nafkah anak dan keluarganya. Lalu sebagai bentuk keharmonisan keluarga, kalau anak-anak menghormati orang tuanya, menaati orang tuanya, maka akan menjaga kedamaian dalam keluarganya. Bagaimana menghormati dan taat kepada orang tua itu? Dengan cara yang pertama, bersikap sopan. Bersikap sopan itu berbicara lembut dan penuh hormat. Tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh berbicara kasar kepada orang tua. Selanjutnya, membantu orang tua berinisiatif dengan membantu pekerjaan mereka. Misal kalian di rumahmu dalam keadaan kotor, itu disapu. Ibumu sedang mencuci piring, dibantu. Ibumu sedang mencuci baju, dibantu. Ayahmu sedang mencuci motor, dibantu. Kita tadi kan dalam berbakti kepada orang tua, ada menghormati dan ada taat. Lalu apa sih perbedaan menghormati dan taat kepada orang tua itu? Di sini kita akan tahu perbedaannya. Menghormati itu adalah sikap dan perilaku, bersikap sopan dan menghargai orang tua dalam perkataan dan perbuatan. Jadi perbuatanmu menghormati juga, perkataanmu juga menghormati. Tindakan berkelanjutan. Jadi tidak hanya mengikuti perintah, tapi juga menjaga martabat dan kehormatan orang tua setiap saat. Jadi anak yang baik, anak yang soleh, solehah, menjaga nama baik orang tua. Contoh menggunakan kata-kata lembut, tidak membantah, bersikap penuh hormat. Meskipun tidak setuju dengan pendapat mereka, walaupun kamu nggak setuju sama pendapatnya mereka, kalian harus bersikap dengan hormat. Pak, Bu, menurut pendapat saya itu begini-begini. Bicaranya dengan sopan, dengan lemah lembut, dengan hormat. Lalu kalau taat itu yang bagaimana? Taat itu patuh, nurut. Taat atau ketaatan pada nasihat, mengikuti nasihat dan perintah orang tua tanpa membantah, selama tidak bertentangan dengan prinsip agama atau moral. Jadi kalau perintahnya orang tua itu tidak bertentangan dengan agama dan norma-norma yang ada, ya kalian turuti saja. Karena itu sudah merupakan kewajiban kalian untuk berbakti, menghormati, taat kepada orang tua. Selanjutnya, setelah penjelasan yang Bu Silvi jelaskan, kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan meja kalian. Oke. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan sebuah tugas. Tugasnya menjawab pertanyaan yang nanti ada di sini. Oke. Nanti masing-masing dari kelompok mempresentasikan. Ini dari kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Untuk pertanyaannya nanti bisa kalian diskusikan dengan teman-teman. Dengan teman satu kelompokmu. Di situ nanti ada skenario begini, kamu ingin pergi bermain dengan teman-temanmu, tetapi orang tua meminta kamu untuk membantu pekerjaan rumah. Pas kamu ingin main, orang tuamu menyuruhmu membantu pekerjaan rumah.
Bagaimana kamu akan menyikapi situasi ini? Jelaskan langkah-langkah yang diambil kelompokmu itu nanti didiskusikan dalam kelompokmu. Sekarang kalian bisa mulai berdiskusi. Sudah semuanya, sekarang kalian presentasi dari masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok 1. Siapa yang akan mempresentasikan kelompok 1? Mas, siapa? Giorel. Silahkan dipresentasikan kelompok 1. Kami akan mendengarkan orang tua dengan baik, lalu meminta izin untuk menyelesaikan tugas rumah sebelum bermain. Dari kelompok Mas Giorel sudah melakukan presentasi. Jawabannya kelompoknya akan menyelesaikan tugas rumahnya dahulu, lalu meminta izin untuk bermain. Sekarang giliran kelompok 2 untuk presentasi. Dari kelompok 2 siapa yang akan presentasi? Oh, Mas Agin. Bagaimana menurut kelompok Mas Agin? Kami akan menyelesaikan tugas rumah terlebih dahulu. Nggih, bagus sekali. Setelah kelompok 2 kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Siapa dari kelompok 3 yang akan presentasi? Mbak Arumi. Bagaimana jawaban dari kelompokmu? Kami akan membicarakan dengan orang tua tentang waktu agar kita bisa membantu dan bermain. Itu jawaban dari kelompok 3. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Siapa kelompok 4 yang akan presentasi? Mbak Bisi. Nah, itu merupakan hasil presentasi kelompok 4. Selanjutnya, setelah tugas kelompok tadi, kalian untuk semakin mendalami materi akan Bu Silvi bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini nanti dibagikan satu-satu, terus dikerjakan ya. Jangan lupa nanti diberi nama. Kurang 1? Oke. Kurang 1. Nih. Jangan lupa diberi nama, nggih. Lalu dikerjakan sendiri-sendiri. Nggih, itu untuk mengukur kemampuan kalian. Sudah selesai? Dikumpulkan di meja, nanti Bu Silvi ambil di masing-masing meja sini. Kumpulkan. Oke, terima kasih sudah diisi. Dikumpulkan ke tengah. Kalian tadi sudah melakukan diskusi kelompok. Kalian sudah mengerjakan LKPD. Dan tentunya kalian akan semakin memahami tentang materi berbakti kepada orang tua dengan cara menghormati dan taat kepada orang tua. Menghormati dan taat kepada orang tua itu sangat berguna untuk kehidupan kita, seperti yang sudah dijelaskan tadi, nggih. Dan ini harus kita terapkan sehari-hari di rumah. Untuk refleksi diri kalian nanti mulai hari ini, dan tugasnya dikumpulkan minggu depan, nggih. Itu nanti di rumah kalian harus mencatat. Jadi diberi tanggal. Ini tanggal 12, besok tanggal 13. Selama seminggu ke depan kalian catat sikap-sikap atau perilaku apa saja yang sudah kalian lakukan sebagai bentuk menghormati dan taat kepada orang tua. Dikumpulkan minggu depan saat pelajaran agama. Sudah paham? Ampun, alhamdulillah. Selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin. Demikian yang bisa Bu Silvi sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, Bu Silvi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.